Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Amin Asyafri. Saya dari T23B jurusan Teknik Elektronika Industri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar statistika dan probabilitas. Di slide pertama ada pendahuluan dan arti dari statistika diartikan sebagai commercial description dan diasosiasikan sebagai kumpulan data. Ciri-ciri dari sebagian objek yang akan kita amati. Statistika menunjukkan pada informasi tentang bermacam-macam kegiatan dalam bentuk angka. Nah, dijelaskan di sini ada statistika, ada ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan dalam menentukan keputusan pada keadaan yang tidak pasti. Ruang lingkup statistika. Yang pertama ada ekonomi dan bisnis, yang kedua ada teknik dan mekanika, sipil, sosial dan budaya, pemerintahan, komputer dan informasi, psikologi dan komunikasi, matematika dan pengetahuan alam. Bagian ilmu statistika, statistika deskriptif menjelaskan menggambarkan berbagai karakteristik data, dan statistika induktif impresif pada suatu pernyataan mengenai suatu populasi berdasarkan pada informasi dari sampel random yang akan diambil dari populasi. Bagian ilmu statistika yang pertama ada teori probabilitas. Probabilitas merupakan peluang dalam suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Analisis keputusan secara statistika berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tindakan diketahui tetapi hasilnya berbeda pada masing-masingnya. Metode statistika, yang pertama ada mengidentifikasi persoalan, yang kedua ada pengumpulan fakta-fakta yang ada, klasifikasi data, pengolahan data, dan penyajian data, dan yang terakhir ada analisis data. Belum mempelajari statistika, yang pertama adalah menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, membuat rencana dan elemen statistika yang berupa yang pertama ada populasi, sampel, variabel, statistika inferensif, dan pengukuran reliabilitas dan statistika inferensif. Populasi bisa diartikan sebagai kumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Contohnya semua pekerja di seluruh Indonesia, semua mahasiswa di Jakarta, ataupun mahasiswa yang ada di Nusa Putra. Populasi lebih bergantung pada kegunaan relevansi data yang dikumpulkan. Sampel ada sebagian kumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contohnya populasi seluruh mahasiswa di Jakarta dan sampel mahasiswa semester 8 di jurusan Sistem Informasi, dan sampel pada dasarnya ada bagian dari populasi. Variabel dalam melakukan inferensi terhadap populasi. Tidak semua ciri populasi harus diketahui, hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui dan yang disebutkan sebagai variabel. Variabel simbol yang dapat menyandang setiap nilai dalam suatu himpunan nilai disebut dominan dari suatu variabel tersebut. Variabel kontinu dan distrik, sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu. Kebalikannya disebut variabel. Contoh variabel kontinu adalah misalnya tinggi H seorang yang dapat bernilai 62 cm dan 67,5 atau 68,45678 cm tergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Data yang dijelaskan merupakan variabel kontinu disebut data kontinu. Dan kebalikannya ada contoh variabel distrik. Sejumlah n anak dalam sebuah keluarga yang bernilai biasa salah satu dari 0, 1, 2, 3 tetapi tidak mungkin 2,25 atau 3, 4, 5, 6. Data yang dijelaskan melalui variabel distrik. Pengukuran reliabilitas dari statistika inferensif dalam analisis statistika yang diambil dari data sampel dari suatu populasi, bahkan konsekuensi akan menunjukkan bias dalam inferensinya.
maka diperlukan pengukuran reliabilitas dari setiap informasi yang tadi. Jenis-jenis data yang pertama, data menurut sifatnya. Ada yang pertama ada data kuantitatif, dan yang kedua adalah data kumulatif. Dan data menurut sumbernya ada dua juga, data eksternal dan data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Dan data yang menurut pengumpulannya ada data cross-section dan data time series. Data kualitatif ada data non-metrik, data yang paling rendah dalam level pengukuran. Data hanya menghasilkan satu dan hanya satu dikategorikan. Contohnya pendidikan dan jenis kelamin. Data ordinal ada data yang memiliki tingkat data urutan data. Data kategorikal, data dalam jenis ya atau tidak. Data numerikal, jenis data distrik, dan data kuantitatif. Data metrik yang pertama ada interval, data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal. Urutan data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol absolut. Rasio data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi. Data rasio adalah data bersifat angka, dalam arti sesungguhnya mempunyai titik nol dan arti sesungguhnya. Coba perhatikan diagram di bawah ini. Data di samping menunjukkan hasil pemilihan kepala desa di suatu daerah. Terdapat 3 orang calon dengan nomor urut 1, 2, 3. Merujuk pada diagram ini, hal apa yang dapat dikemukakan? Yang pertama, hasil representasi pemilihan kepala desa kecamatan Sirih tahun 2024. Yang kedua ada diagram batang. Diagram menunjukkan data pengguna dua jenis ponsel di kelas TE23A, TE23B, dan TE23C. Berdasarkan diagram tersebut, informasi yang didapat adalah TE23 yang menunjukkan angka yang dominan lebih tinggi, dominan sama dengan TE23C, tetapi TE23B mempunyai angka persentase lebih tinggi dari keduanya. Jenis-jenis diagram terdapat ada 3. Yang pertama diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Berikut ada aplikasi komputer yang bisa diaplikasikan menggunakan statistika. Yang pertama ada Microtab, Survey Expert, Minitab Statistik, Amos, Visera, AHV, SPSS, Microsoft Excel, dan lain-lain. Dan metode kuantitatif ada QSB, Lindo, Invest, Metastock, Eviva, DS-Form for Windows, dan lain-lain. Hubungan statistika dengan teknik elektro. Statistika memainkan peran dalam berbagai aspek, terutama di dalam teknik elektro. Berikut ada penjelasannya. Pemrosesinya analisis kebisingan. Metode statistik digunakan untuk menganalisis dan menjaring kebisingan dari sinyal, rekayasa keandalan, prediksi, dan tingkat kegagalan. Ada model statistik membantu prediksi keandalan dan tingkat kegagalan pada komponen kelistrikan, membantu dalam desain dan pemeliharaan. Jadi statistika itu bisa berguna untuk ketika membuat sebuah rangkaian dalam teknik elektronika, kita harus membuatnya dalam sebuah software. Jadi software itu ada di dalamnya ada statistika yang berguna untuk mempresentasikan kegagalan dalam sebuah rangkaian yang akan digunakan. Misalnya kegagalannya 50 atau misalnya 100% atau misalnya kurang dari itu. Aplikasi yang akan menggambarkan bagaimana statistika dan probabilitas merupakan bagian penting dalam meningkatkan desain, analisis, dan kinerja sistem teknik listrik. Dan memanfaatkan alat-alat ini, para insinyur dalam membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan proses dan meningkatkan keandalan sistem. Terima kasih. Sekian, bila ada kesalahan mohon maaf dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.